lebih bisa bermain di stage mereka. Dan inilah dia untuk game kedua, langsung saja Papulung dan juga Ranger Mas, take away. Alright, thank you Profesor kami terhormat. Kali ini kita back to the game. Bigetron Alpha masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di game kali ini. Dan juga tentunya Cloud memang betul ini bisa memberikan area of effect damage, bisa damage per second. Tapi lihat Rainbow seperti yang udah aku duga bakal berada di arah mid lane, dan seorang Max akan seorang Matt akan menggunakan Pasha. Tapi ternyata salah satu invasi kali jungle belum dilakukan oleh para pemain dari tim Ararkiosi karena tahu lihat ada informasi yang diberikan. Dan defense telah dikeluarkan, tapi bahkan Rainbow dengan flickernya menuju ke arah belakang. Ini salah satu hal yang gak baik. Kenapa? Udah diinformasi diberikan, tidak ada flicker. Dan orange buff dari tim Bigetron Alpha masih terbuka dengan sangat bebas. Apakah akan ada invasi? Ternyata tidak. Ararkiosi menurunkan tempo permainannya, tidak mau terlalu terburu-buru karena di sini Albert bukan menjadi serigala berbulu domba, tapi menjadi ninja Hattori, Pak Bulu. Mendaki gunung, lewati lembah, waduh sungai mengalir indah ke samudra. Bukan seperti itu kan lagunya. Cuman kalau gue melihat bagaimana pick-pickan yang udah diambil oleh Bigetron apa di saat mereka menemui kesulitan dan melihat bagaimana pick yang udah diamankan oleh Ararkiosi, comfort hero adalah solusinya. Itu menurut gue nih Oji ataupun Profesor KB. Comfort hero ataupun rumah, feel like home. Karena rumah ataupun kenyamanan itu adalah kunci dari segalanya. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Tyra defense dan langsung lompat ke bagian depan, tapi langsung balik lagi dengan bocing mulia dia milikin. Cuman dengan shadow killnya first blood pun langsung diamankan. Dua orang sekaligus dari Bigetron Alpha harus kehilangan nyawa di menit yang belum masuk kedua ini, Profesor dan juga Oji. Ya, seperti yang aku bilang bahwa template-nya, textbook-nya Hayabusa akan sangat amat memberikan pressure apalagi di early game untuk seorang Cloud. Saya balik lagi, kalau misalkan mereka berhasil untuk membawa ini ke late game, mereka punya Cloud, mereka punya Varsha, artinya late game insurance mereka lebih pasti dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata Sin yang akan menjadi korban kali ganking yang dilakukan ke arah bawah akan membuahkan hasil untuk kill, tapi tidak dengan objektifnya. Karena dari sisi turret ini masih jauh banget untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, sementara mereka harus kehilangan Turtle di menit yang kedua nih, Mas. Alright, dan bahkan di battle lane seorang Brans kali ini belum mendapatkan purple buff. Dia lihat purple buff dia terlihat begitu saja. Finn seorang diri, lihat Brans langsung kabur dengan mirror image. KYY pun harus mau nggak mau harus ganggu pergerakan dari seorang Finn. Tapi ternyata di sana Coach udah mulai masuk, belum ada shadow kill. Ditahan begitu saja, satu buah shadow kill ke arah depan, ke arah belakang kembali lagi dan Vader Strike berhasil menjemput Dalian Lilia Wasalita. Kali ini kabur dari sebuah Vader Strike berhasil kabur, tidak berhasil disumbangkan begitu saja. Tapi 40 di sini concernnya adalah Bigetron, kita tahu adalah tim yang sangat-sangat kuat untuk membawa game ini ke arah late game. Dan karena mereka pede akan hal itu, mereka mampu menggunakan seorang Cloud dan tinggal mereka mengeksekusi. Karena kalau menurut aku bilang, kalau misalnya Brans nanti bisa sampai ke late game, kalau Brans mampu bisa berada masuk ke arah backline dengan posisi terbuka dan bebas, ini sangat-sangat tidak bisa ditahan oleh Ararkiosi. Dan bahkan langsung dikeluarkan begitu saja bersama dengan satu buah triple sweep, blazing 2 ke arah belakang dan bahkan memberikan hasil. Orang udah bisa 1 poin dan lagi-lagi Bansin harus tumbang. Meanwhile di tengah sana Albert berhasil mendapatkan 1 poin. Setidaknya ada oleh-oleh untuk para pemain tim Ararkiosi. Papulung dan Papulung silakan. Satu untuk 2 player lewat fight barusan ini akan menjadi hal yang sangat cukup worth it untuk bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Lihat aja di atas sana dengan Black Dragon Form dia mencoba untuk menyelamatkan diri tapi masih ingin lebih, mencolek sedikit ke arah Xbox-nya, maju lagi. Udah ada hardcut dari Angela yang langsung masuk ke arah tubuh dari Uzong-nya. Dia pun tidak bisa bertahan, bahkan untuk Angela-nya tertinggal. Masih ada Clay yang bisa memberikan backupan. Tidak jadi, kehilangan player jauh lebih banyak sekali. Hanya saja di bagian tengah KYY hampir bisa dihabiskan oleh Albert dengan menggunakan Hayabusanya. Sedikit lagi Epi tersisa dan juga KYY pun menjadi korban untuk kali ini Oji. Miscalculation yang dilakukan oleh seorang RC kali ini menumbangkan dia di arah top lane. Tapi ternyata Albert menukarnya lagi dan lagi. Albert ini memang sayang sama abang-abang aliennya. Kenapa? Karena Albert selalu memberikan hadiah-hadiah ketika Ararkiosi ditumbangkan. Oke, gue kasih lo buat tangan, 1 poin kill, 1 buat turtle. Itu hadiah yang cukup baik dan cukup indah untuk abang-abangnya. Tapi di departemen sana, lihat, sini gak bisa keluar rumput. Dan bahkan PYN kali ini bersama dengan Clay udah berada di arah bottom lane. Apakah Sin bakal maju ke depan? Rainbow juga sudah berada di
di arah rumput. Siapa yang melakukan ganking untuk pertama kalinya? Rainbow memberikan informasi. Di sana ada 3 orang. Matt, ganteng, mundur yuk ganteng. Gitu Pak Pulung. Kalau ganteng mundur ya, berarti kita-kita yang tua-tua ini ya udah maju aja gitu. Tapi walaupun tubuhku tua, tapi tidak dengan cintaku yang bisa bertahan sepanjang masa ya. Oji dan juga KB kalian dengarkan itu. Oke, walaupun tubuhku rentah, tapi akan kubela perjuangan cintaku sampai ke titik nafas terakhir. KB Pulung dengar itu. Iya, walaupun bisa dibilang tertinggal dalam waktu yang lama, tapi kita akan bertemu di waktu yang terbaik nantinya. Itemization ya, kita bisa lihat ada Immortal yang cukup unik dari Rito, tapi kali ini Triple Swift dan Teamfight kali ini bakal menjadi kerugian kalau seandainya Araki Hoshi akan kalah di Teamfight kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di sana seorang Alpha menuju ke belakang. Bang Sin datang mencoba untuk mendapatkan 1 poin tambahan dan berhasil 1-1 lagi. Pertukaran Brans menuju ke arah belakang. Damage-nya belum bisa diterima. Rainbow gak bisa ngapa-ngapain. Gak punya triple sweat dan bahkan 1 buah turret yang berharga kabur mata aku sudah dihilangkan begitu saja. Bahkan para pemain dari tim Big Gator Alpha tak mampu menahan semua damage yang diberikan. Dan jangan lupa buat kalian semua, lihat di top lane sana ada Bang Sin memberikan game itu saja. Padahal bisa digocek, tapi ternyata berhasil digocek dan killing spree didapatkan. FATT ganteng dong, jago banget. Dan bahkan lihat Bang Sin yang sudah timbang sekarang berada di snake video shot dan didapatkan. Dan lupa untuk momen kalian seperti momen yang tadi, 3 versus 1. 1 versus 3 clutch situation terakhir kalau kata Profesor KB. Silakan. Iya, ini menjadi kerugian banget, apalagi kalau seandainya mereka emang benar-benar harus kehilangan banyak banget momentum. Araki Hoshi nggak boleh kalah dari segi kuantiti karena mereka membawa Angela di sini Pak Pulung. Dan kalau misalnya kita melihat dari menit yang ke-6 balik lagi di 2 turtle pertama, Araki Hoshi unggul karena mereka mengamankan turtle. Tapi sekarang Gigaton Alpha lah yang sedang memegang kendali. Ingat, hati-hati Brans, kalau dia dikasih farm terus-terusan di late game nanti, Albert yang malah nggak main sama sekali. Walaupun ada Shadow Kill, Brans bisa mengkontes dengan Wind of Nature. Natural contest dari Hayabusa sendiri kita tahu sendiri akan sangat amat mengganggu dan menghentikan timing, karena kita tahu sendiri Shadow Kill ini adalah pedang bermata 2. Kalau seandainya connect, apalagi untuk satu hero, tentu bakal sangat amat menyakitkan. Tapi kalau ternyata tidak connect sama sekali, apalagi ada Wind of Nature, hanya akan menjadi perjuangan sia-sia. Oke, Waduh, perjuangan hanya akan sia-sia kali perjuangan ini kita sia-sia. lihat apakah berhasil dilanjutkan oleh seorang Albert dengan shadow kill-nya. Tapi seperti udah ada 1 buah anti-Quiras kali ini yang bakal lebih tebal lagi untuk seorang KYY yang tidak mungkin bisa di-solo kill kembali oleh seorang Albert. Bahkan Calamity Reaper untuk seorang Bang Sin, itemnya Profesor KB. Iya, kali ini kalau misalnya kita melihat juga dari 1 buah Calamity Reaper, tentunya udah sangat amat mengkontes, apalagi dari turbo damage yang dimiliki dan mana range yang sangat tinggi, membuat nantinya Sin akan sangat kuat di teamfight jangka panjang. Dia juga mau purify, jadi baik KYY, Rainbow ini bisa dibilang tidak akan berfungsi sama sekali dari sisi powernya, apalagi di sana ada 3 purify yang sedang ready. Sementara itu hati-hati menurut aku melawan R7, karena entah kenapa walaupun R7 dengan KDA 0-2-0, tapi Petrify ini sangat amat mengganggu untuk Brans. Dia bisa saja terkena Furious Dive, dan bahkan ini entah kenapa Finn juga harus berhati-hati karena dia tahu kalau saya dia 1 kali basic duet, dia mungkin akan hilang terkena Brans. Oke, lihat Sinnya berhasil kabur dan tidak dikeluarkan, tapi berhasil tumbangin 2 orang. Finn langsung menuju ke arah belakang. SM menjadi pilihan, sudah dikeluarkan. Brans gak bisa bertahan, bakal tumbang kemudian untuk Profesor KB. Harus berhati-hati, beda setelah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka putus. Mereka kehilangan saking mereka kehilangan Brans King. Brans King kali ini tidak bisa bertahan, pas Pam Brans ternyata gagal untuk mengawal pergerakan dari sang presiden Brans Pak Ulu. Iya, sebelumnya nih udah ada player call Peli Pemba Mandiri dengan Brans pengeluaran guardnya jauh lebih tinggi. Hanya saja tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Clay, itu bagus banget. Dia nahan Black Shoes-nya untuk bisa mempertahankan pergerakan dari Cloud agar tetap berada dengan dirinya. Di saat itu ada timing yang sangat pas juga R7 yang udah dimasukin oleh Hardguard, yang dimasukin langsung oleh Angela-nya, itu bisa menabrak langsung, memberikan damage terhadap Brans. Brans pun memang hilang lewat fight barusan. Seperti itu Profesor KB, dari apa yang gue lihat barusan, benar apa enggak tuh kira-kira? Ya, yang sudah aku prediksikan juga bahwa sebenarnya walaupun R7 dari tadi ya KDA-nya tidak terlalu baik dalam konotasi 0-2-0, tapi dengan Petrify yang ia bawa ini cukup mengerikan karena Brans di backline tentu akan sangat amat bisa dibilang
berbahaya sekali, apalagi dengan kita tahu sendiri itu ada slow effect dari Clay dan tidak adanya battle mirror image membuat damage dealt dari Clay bahkan tertinggi untuk di game kali ini di 10 menit game kita. Walaupun di level 10 yang bisa dibilang belum menyentuh ke level belasan 11-12, tapi entah kenapa slow effect yang diberikan ke arah Kayaya itu udah sampai dengan 49.000 dan bahkan mendinai banyak sekali kemungkinan bagi teman-teman di Grand Alpha, karena apalagi udah ada glowing one, bakaran damage dari Clay tentu akan sangat mengganggu Purify and that's team fight kali ini Mas. Oke, langsung coba dipasang begitu saja. Sanity telah keluar Rosari, tapi lihat R7 ke arah belakang. Burung dan Sorong menjadi pilihan. Bras masih mengikir, Bras masih menyimpan sebuah blazing duet yang akan dia keluarkan begitu saja. Informasi telah diberikan oleh seorang Albert di depan sana, ada seorang Bras. Tapi para pemain dari tim Anarchy mereka nggak punya source skill. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga nggak mau load. Yang pasti mereka akan memasukkan ke arah Ripo. Bras mencoba take over paling start telah dikeluarkan. Mortality tidak pakai satu blazing duet. Bras telah dikeluarkan begitu saja. Albert siap. Di arah belakang, mencoba mencurikan triple swipe yang baik from Wow. Berkata pergerakan dari seorang Albert. Triple swipe yang ditahan, trigger disiplin dilakukan. Rainbow berhasil memberikan pergerakan pergerakan Albert mencuri seorang Brand kali ini. What a play from Rainbow, bukan sembarang murid Profesor KB. Kali ini kita lihat langsung dari cicil, langsung dibuka, karena dikeluarkan, tim menjadi pilihan. Purify telah dibuka, dapatkan Kaya berterjemah sama tapi lihat mereka mendapatkan retribution dan bahkan Lordnya kali ini seriset kembali. Nggak mau terlalu terburu-buru, tidak ada retribution ternyata. Mereka berdua semuanya lebih memilih untuk mundur. Kalau bahasa Inggrisnya retreat Papulo. Ya, ini adalah tematik yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player loh di dalam kedua tim ini, Profesor. Seperti apa ini itemnya? Ya, Malefic Roar di itemization kedua dari Rainbow, dia mau mainin penetration secara full, sementara itu Wind of Nature sudah selesai diamankan oleh Brand, satu item yang menurutku sangat alat baik, dan dia mau go ke arah si Halberd karena dia tahu dia adalah salah satu damage dealer dari Brandsnya yang bisa merontokkan Frostmourne Shield serta absorb damage dari Heartguard, dan mungkin tim fight-nya akan berlangsung kalau seandainya mereka mau masak kali Raider Mas. Oke. Kali itu telah dikeluarkan. Lihat mereka menjadi pilihan dari seorang naga. Burung di sana, Flicker ke arah belakang. Kayak menjadi pilihan. Hitungannya satu, tapi ternyata R7 menjadi korban kedua di pertandingan kali ini. Kayak asal ada poin satu ke arah belakang. Blanchard dikeluarkan gak kena siapapun. Clay membuat barikade. Lihat tapi Gitron Alpha seperti terkena lumpur Lapindo. Mereka tadi bisa berjalan. Mereka berdua ke arah belakang. Burung itu sudah ke arah top lane. Dan bahkan ini 2 poin penting untuk tim Gitron Alpha yang harus hilang. Rainbow bakal cepat ke arah belakang. Bangsin memberikan damage, ternyata Bangsin gak kuat. Seperti yang Profesor kami telah bilang, ini OTW kasih Halberd. Bangsin gak bakal bisa nahan semua damage yang diberikan oleh seorang Bang Brand. Yap. Ini dia. Ripo-nya pun udah akan mencari informasi untuk bisa melihat ke area lore. Akankah lore ini bisa diamankan? Namun sementara itu udah adalah Sanity langsung di pop up, meledak sudah, belum mau terlalu maju. Ada peran juga di bagian belakang. Terra Riven pun dikeluarkan. Ini ya, ini bisa melihat dari kejauhan. Peperangan akan pecah sesaat lagi karena mereka konflik siap untuk langsung mendarat, memberikan periode siap ataupun Dragon Veil sedikit lagi, tapi menghilang sudah. Dia pun langsung berhasil diamankan. Dia shutdown, dia nggak bisa lagi mengamankan dirinya. Sementara Ripo berhasil menghilang, tapi R7 wow. Ini bencana, dan lihat kati dilakukan oleh seorang Abus karena mereka lihat di arah bottom lane. Para mini dia mendorong Bigetron Alpha terkena weapon untuk kali ini. Dan apakah sang raja tetap menjadikan Bigetron sebagai krisi? Bersama tim Anarchy Ogi begitu 2 poin panutan Balas Pabulong. Wow. Terjadi peperangan yang cukup terpisah, membuat Bigetron Alpha pun kehilangan angka lagi, kehilangan game yang kedua, Profesor. Wow, barikade yang menurut aku sempat ingin mention ini bahwa R7 ternyata terlalu cepat untuk menggunakan Black Dragon Form-nya untuk 2 kali teamfight yang sebelumnya. Tapi ternyata ketika sudah selesai dengan Black Dragon Form-nya dan dia muncul paling terakhir, dia malah membuka barikade yang membuat Rainbow tidak bisa menyentuh ke arah seorang Albert. Targetingnya jadi minus, dan bahkan kalau dari Brand